Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan integral lipat 2. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z untuk lamina dengan kerapatannya adalah XY. Dan batas X lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 3, dan batas Y-nya itu lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. XY ini adalah kerapatannya, sehingga untuk mencari momen inersia di sumbu X, kita gunakan integral Y kuadrat kali kerapatan dm. Nah, integral Y kuadrat kerapatannya di sini adalah XY. dx dy. Sehingga karena di sini didapat Y pangkat 3 X dx dy. Nah, di sini Y pangkat 3 kita integralkan terhadap dy dengan batas Y sama dengan 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, dan X terhadap dx dengan batas bawah X sama dengan 0, batas atasnya adalah 3. Sehingga kita integralkan dulu dy pangkat 3 terhadap dy. Sehingga kita tulis integral X sama dengan 0, batas atasnya 3, Y pangkat 3 dy. Kita tulis batasnya, batas bawahnya ada 0, batas atasnya 2, X dx. Integral Y pangkat 3 terhadap dy adalah 1/4 Y pangkat 4 X dx. Sehingga ketika kita substitusikan batas bawah 0 dan batas atasnya 2, itu kita dapat integral X sama dengan 0, 3, 4 X dx. Ketika kita substitusikan batas bawah 0 dan batas atasnya 2 terhadap 1/4 Y pangkat 4, itu didapat 4. Sehingga kita tulis kembali X dx menjadi 4X dx. Selanjutnya kita integralkan 4X terhadap dx. Sehingga 4X terhadap dx itu 2X kuadrat. Kita tulis batas bawah untuk X 0, batas atas 3. Sehingga ketika kita substitusikan batas bawah 0 dan batas atas 3 dikurangi dengan batas bawahnya 0, maka kita dapat X itu sama dengan 18. Selanjutnya kita mencari momen inersia di sumbu Y. Itu kita gunakan rumus yang sama, yaitu integral X kuadrat dikali kerapatan dm. Sehingga integral X kuadrat dikali XY, karena kerapatannya adalah XY, dikali dx dy. Itu didapat integral X pangkat 3 Y dx dy. Kita bisa menulisnya itu integral
kita integralkan Y terhadap DY dan X terhadap DX. Sehingga Y DY integralnya itu batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 2. Kemudian X pangkat 3 DX itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Sama dengan ini pada sumbu momen inersia pada sumbu X, kita integralkan Y terhadap DY terlebih dahulu, sehingga kita bisa menulis X sama dengan 0, 2. Y terhadap DY adalah 1/2 Y kuadrat. Dengan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 2, X pangkat 3 DX. Itu ketika kita substitusikan batas atasnya 2 dikurangi dengan batas bawahnya 0, itu kita dapat integral X sama dengan 0, 2 Nah, kita tulis kembali X pangkat 3 DX. Sehingga ketika kita integralkan X pangkat 3 terhadap X, itu kita dapat 2/4 X pangkat 4 dengan batas bawah untuk X itu 0, batas atasnya 2. Kita substitusikan untuk batas atas X 2 dikurangi dengan batas bawah X, itu kita dapat 162/4, atau kita sederhanakan menjadi 81/4. Jadi selanjutnya kita akan mencari momen inersia di sumbu Z. Nah, untuk momen inersia di sumbu Z ini, kita jumlahkan momen inersia di sumbu X dan juga momen inersia di sumbu Y. Sehingga untuk momen inersia di sumbu X itu adalah 18, dan momen inersia di Y adalah 81/4. Sehingga kita dapat, mohon maaf, di sini seharusnya 2. Sederhanakan dengan 2 jadi 81/2. Sehingga didapat itu 117/2. Nah, jadi kesimpulannya untuk momen inersia di sumbu X adalah 18, momen inersia di sumbu Y adalah 81/2, dan momen inersia di sumbu Z adalah 117/2. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini.